warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersua melalui video ini. Mudah-mudahan atas rahmat dan ridhonya pula kita akan mendapatkan rahmat. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in serta tabi'in serta seluruh umatnya yang mengikuti petunjuk beliau hingga yaumul qiyamah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau kemarin sudah saya sampaikan tentang perkembangan ilmu-ilmu keagamaan, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah sesungguhnya cukup menakjubkan. Kaum muslimin mempunyai modal besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka melakukan riset dan menganalisis berbagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini saya akan memaparkan secara singkat. Yang pertama adalah terkait ilmu kedokteran dan farmasi. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah sangat menarik perhatian di kalangan umat Islam. Pada masa itu didirikan lembaga pelatihan perobatan peninggalan zaman Bizantium di Antokia dan Haran di Suriah, serta di Iskandaria Mesir, yang sudah melemah dibangkitkan kembali. Di wilayah timur ada sekolah khusus kedokteran, yaitu di Jundisapur, Susiana, warisan masa keemasan dinasti Sasania. Ada seorang dokter yang cukup terkenal dari lembaga ini, bernama Jirjis bin Jibril al-Bukhtiso, pernah merawat Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid juga pernah mengundang namanya Mankah, seorang dokter terkenal keturunan India, ke Baghdad. Keluarga Khalifah maupun keluarga bangsawan pada masa dinasti Abbasiyah itu mempunyai dokter pribadi atau dokter khusus, di mana pada awal-awal perkembangannya dokter-dokter itu berasal dari non-muslim, lebih mendominasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, dokter-dokter banyak dari kalangan kaum muslimin atau dokter muslim yang lebih mendominasi. Hal itu disebabkan dengan semakin banyaknya kitab kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bermunculan dokter muslim yang secara terus-menerus memahami dan mengembangkan at-tib an-nabawi atau ilmu kedokteran dari Nabi. Di antara para dokter itu bisa kita sebutkan beberapa saja di sini. Yang pertama adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang terkenal dengan Razes, yang hidup antara tahun
1149 sampai 1209 Masehi. Beliau berjasa besar dalam mempelajari dan mengobati penyakit campak. Bahasa kedokterannya adalah smallpox dan penyakit cacar. Bahasa kedokterannya adalah miales. Dan pernah menjabat sebagai kepala dokter di rumah sakit di Baghdad. Karyanya yang terkenal dari Ar-Razi adalah Al-Hawi. Al-Hawi ini merupakan sebuah buku dengan berbagai catatan berisi jenis-jenis penyakit dan cara pengobatannya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Hunain Ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter ahli di bidang penyakit mata, dan beliau pernah menerjemahkan buku-buku kedokteran ke dalam bahasa Arab. Kemudian dokter yang ketiga adalah Ali Abbas, yang wafat sekitar tahun 944 Masehi, yang pernah menyusun sejenis ensiklopedia kedokteran yang disebut dengan kitab Al-Maliki. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Regius, dan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The World Medical Art. Buku ini menjadi rujukan di Barat hingga menjelang abad modern. Kemudian tokoh yang keempat adalah Ibnu Sina. Di Barat dikenal dengan Vicina, yang karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul Canon of Medicine. Buku ini dijadikan pedoman bagi universitas di Eropa dan negara-negara Islam. Tokoh yang kelima adalah Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Abil A'la Ibnu Zuhri. Beliau terkenal sebagai dokter ahli di bidang penyakit dalam atau internis. Karyanya yang terkenal adalah At-Taisir, yang artinya pemudahan perawatan, dan Al-Iqtida, yang ditulis sekitar tahun 1211 Masehi. Tokoh yang keenam adalah Ibnu Rus. Dia terkenal sebagai dokter perintis di bidang penelitian pembuluh darah dan cacar. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Kulliyah. Sedangkan tokoh yang ketujuh adalah Abu Zakaria Yuhanna bin Maskawi, seorang ahli farmasi di rumah sakit Jundi Sabur. Kemudian tokoh yang kedelapan adalah Sabur bin Sahal, seorang yang pernah menjadi direktur rumah sakit di Jundi Sabur. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain ilmu kedokteran juga berkembang ilmu farmasi, yaitu ilmu untuk menentukan obat dan pembuatan obat-obatan, makanan, serta gizi. Di antara ahli farmasi yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah adalah pertama Ibnu Baitar. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni, yakni tentang obat-obatan. Jami' Mufratil,
Adawiyah wa Aghziyah, yakni tentang obat-obatan, makanan dan gizi. Dan Mizani Atib, sedangkan di bidang ilmu kimia ada Abu Bakar Ar-Razi dan dan Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi tentang perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu perbintangan atau astronomi. Diketahui bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat hingga pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Tokoh astronomi Islam yang pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Ia mengoreksi tabel yang ada berdasar teks astronomi India Siddhanta yang ditulis oleh Brahmanagupta. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ahli astronomi lain adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang wafat sekitar tahun 847 Masehi, yang berhasil membuat tabel astronomi Zid Asindi, artinya tabel India, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Adel Art dari Baat dan sangat populer di Eropa pada abad pertengahan. Selain mereka, masih banyak lagi astronomi Muslim yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di antaranya yang pertama adalah Abu Ma'syur Al-Falaki. Karyanya yang terkenal adalah Isbatul Ulum dan Hayhatul Falak. Kemudian yang kedua Jabir Al-Batani, pencipta alat teropong yang pertama. Karyanya yang terkenal adalah Kitabun Ma'rifati Matlil Al-Buruj Baina Arba'il Falak. Selain itu juga ada Raihan Al-Biruni. Karyanya yang terkenal adalah At-Tafhim li Awail saya ulangi, At-Tahim li Awail Sina'atid Tanjum. Jadi karya Al-Biruni ini juga cukup terkenal juga. yakni At-Tahim li Awaili Sina'atid Tanjim. Sulit ya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi jadi selain Al-Khawarizmi itu ada 3 tokoh lagi, yaitu Abu Ma'syur Al-Falaki, Jabir Al-Batani, dan Raihan Al-Biruni. Sekarang kita lanjutkan pada ilmu pasti atau riyadiyah, atau disebut sekarang ini adalah matematika. Bahwa pada zaman dinasti Abbasiyah, ilmu pasti atau matematika dan cabang-cabangnya juga berkembang cukup pesat. Pada mulanya ilmu matematika yang dikembangkan oleh umat Islam itu berasal dari karya-karya bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan India. Hal itu dapat dilihat pada saat Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Persia. Ia banyak menemukan manuskrip
manuskrip ini catatan-catatan dalam lembaran-lembaran yang ditulis pada zaman dulu. Jadi gubernur Persia ini menemukan manuskrip ilmuwan terkenal seperti Euclides, ahli matematika yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dia mempunyai buku yang berjudul Elements yang sudah diterjemahkan dan diserahkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Pengetahuan tentang matematika itu juga diperkaya dengan warisan ilmu dari India. Misalnya buku berjudul Zid as-Sindi atau tabel astronomi yang diterjemahkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Fazari yang diserahkan pula kepada Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah al-Mansur. Dengan demikian, perkembangan ilmu matematika dan cabang-cabangnya memberikan arti penting bagi peradaban dinasti Abbasiyah. Misalnya, ilmu geometri yang berfungsi untuk menerangkan sifat-sifat garis, sifat-sifat sudut, bidang, dan ruang yang akan dikerjakan. Ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para perancang bangunan atau desainer bangunan, seperti mendesain istana, mendesain masjid, dan bangunan-bangunan lainnya. Di antara tokoh ilmuwan muslim yang terkenal di bidang matematika ini, di antaranya yang pertama adalah Sabit Qurra al-Hirani. Karyanya yang terkenal berjudul Hisabul Ahliyah. Kemudian Abdul Wafa Muhammad bin Ismail bin Abbas. Karyanya yang terkenal adalah Ma yahtaju ilaih ummat wal kutub min sinatil hisab. Jadi saya ulangi, ini bukunya yang terkenal. Ma yahtaju ilaih ummat wal kutab min sinatil hisab. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, atau ini biasa disebut dengan al-Khawarizmi, seorang ahli matematika yang menulis buku Al-Jabar yang mengabadikan namanya dalam ilmu logaritma. Selanjutnya disusul oleh Umar Khayyam. Karyanya tentang Al-Jabar yang berjudul Treatise on Al-Gebra telah diterjemahkan oleh Fekko ke dalam bahasa Prancis sekitar tahun 1857 Masehi. Al-Jabar karya Umar Khayyam ini lebih maju dibandingkan Al-Jabar karya Euclides dan Al-Khawarizmi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu beberapa perkembangan tentang ilmu pasti atau ilmu matematika. Yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu filsafat. Perkembangan ilmu filsafat ini dimulai dari proses penerjemahan oleh umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama melalui atau menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Setelah itu mengalami perkembangan yang cukup besar. Para penerjemah saat itu tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan India saja, tetapi juga mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Proses inilah yang disebut dengan proses Helenisasi.
proses transfer ilmu pengetahuan, transfer pemikiran. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid telah dirintis berdirinya Baitul Hikmah, atau disebut saat itu adalah Geraha Kebijaksanaan atau rumah yang mengandung hikmah, tempat yang mengandung kebijaksanaan. Ada yang menyebutnya dengan Geraha Kebijaksanaan, di mana Baitul Hikmah ini menjadi pusat segala ilmu. Maka pada masa pemerintahan Al-Ma'mun sangat mendukung proses helenisasi tersebut, termasuk di dalamnya mempelajari ilmu filsafat. Di antara tokoh yang andil cukup penting dalam perkembangan filsafat Islam bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Abu Yusuf Ya'qub Al-Kindi. Biasanya menyebutnya dengan Al-Kindi. Beliau adalah seorang filosof muslim pertama dari suku Kindah. Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan antara filsafat dengan agama. Menurutnya, tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya merupakan upaya untuk mencari kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah menyebabkan ilmuwan yang mempelajari filsafat, termasuk pemikiran Al-Kindi, satu-satunya filsuf muslim yang cukup cemerlang, dan kemudian ia dijuluki dengan the philosopher of the Arabs. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar Ar-Razi. Biasa ini menyebutnya dengan Ar-Razi saja, ya. Sebagai penerus dari pemikiran Al-Kindi, ia mengandalkan rasio bagi manusia, hingga ia menafikan kemutlakan perlunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah Abu Nasr Al-Farabi, atau biasa menyebutnya dengan Farabi, Al-Farabi. Ia merintis bahasa Arab menjadi wacana filosofis, termasuk memasukkan unsur-unsur logika Aristoteles. Di dalam bukunya yang berjudul Ra'yu Ahlul Al-Madinah Al-Fadilah, yang artinya pemikiran tentang penduduk negara utama, ia berupaya mensintesiskan antara filsafat politik Plato dengan pemikiran politik Islam. Kemudian tokoh yang keempat adalah Ibnu Sina. Ia adalah seorang yang gemar mencari ilmu. Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Selain filsafat, juga dikenal sebagai dokter yang cukup handal. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu tokoh bidang kedokteran adalah Ibnu Sina. Tetapi Ibnu Sina ini juga merupakan tokoh muslim tentang filsafat. Di antara pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Ibnu Sina adalah filsafat jiwa, filsafat wahyu dan nabi, serta filsafat wujud. Tokoh selanjutnya ini yang juga cukup fenomenal adalah Imam Al-Ghazali. Pertama kali mendalami ilmu fikih, kemudian secara mendalam mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Al-Ghazali sempat mengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dan pada masa itu beliau menulis buku yang berjudul Maqasid Al-Falasifah. Maksudnya adalah maksud para filsuf, dan menulis buku
Tahafut al-Falasifah, artinya kerancuan para filsuf. Al-Ghazali dipandang sebagai pembela kebenaran Islam terbesar sehingga dijuluki Hujjatul Islam. Beliau di bidang ini juga menulis sebuah buku atau sebuah kitab yang sangat terkenal hingga sekarang yang berjudul Ihya Ulumuddin. Setelah itu justru beliau menekuni di bidang tasawuf. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain itu juga kita kenal Ibnu Bajjah. Ini yang wafat sekitar tahun 1138 Masehi. Kalau di Barat, di Eropa, ia dikenal dengan sebutan Avenpex. Ibnu Bajjah memiliki beberapa karya, misalnya Risalatul Wada, Akhlak, Kitab An-Nabat, dan Kitab An-Nafas, Risalah Al-Ghayah Al-Insaniyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tokoh lain adalah Ibnu Tufail, seorang ilmuwan dan filsuf kenamaan pada masa dinasti Abbasiyah. Selain menguasai filsafat Islam, ia juga menguasai ilmu kedokteran, matematika, dan sastra Arab. Karyanya di bidang filsafat yang monumental adalah Hayy bin Yaqzan atau Si Hidup bin Si Bangkit. Kemudian tokoh lain adalah Ibnu Rus. Dalam bidang filsafat pendapatnya hampir sama dengan Al-Kindi. Kalau di Barat atau di Spanyol, Ibnu Rus dikenal sebagai komentator terhadap pemikiran Aristoteles. Kalau di dunia timur, ia dikenal sebagai filsuf yang membela pemikiran Al-Ghazali. Karyanya di bidang filsafat berjudul Fasla Al-Maqal fi ma baina al-hikmah wa asyariat min al-tishal, atau artinya kata putus tentang kaitan filsafat dan syariat atau agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya Abu Rayhan Al-Biruni dikenal sebagai filsuf muslim yang menggali pemikiran filsafat India. Kemudian Ibnu Maskawi yang mengupas masalah moral bukan terutama sebagai bagian dari ilmu akhlak, tasawuf dan fikih, tetapi sebagai persoalan filsafat. Hal ini bisa dijumpai dalam bukunya yang berjudul Tahzib Al-Akhlaq. Tahzib Al-Akhlaq atau pemurnian moral, atau Jawahidun Al-Kiral. Jawahidun, saya ulangi, Jawidan Kiral. Jawidan Kiral artinya filosofia perennis atau filosofi perennial. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah beberapa tokoh dan buku-bukunya atau karya-karyanya di bidang filsafat Islam. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada ilmu sejarah. Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar para sejarawan pada masa dinasti Abbasiyah banyak mempelajari dan menulis buku tentang sejarah hidup
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan sirah. Ada beberapa sejarawan Muslim yang menulis tentang sejarah atau sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Muhammad bin Ishaq yang wafat sekitar tahun 767 Masehi. Ia berhasil menyusun kitab Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq yang kemudian disunting oleh muridnya bernama Muhammad bin Ishaq di Baghdad, mendapat dukungan dari Khalifah Al-Mansur untuk menyiapkan sejarah hidup Nabi Muhammad yang lengkap dan komprehensif. Bukunya itu merupakan buku tertua mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham adalah murid dari Muhammad bin Ishaq. Ia berhasil menyunting karya Ibnu Ishaq sehingga dapat dibaca melalui ringkasannya. Karya Ibnu Hisham yang terkenal adalah Sirah Ibnu Hisham. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, juga ada sejarawan yang bernama Al-Waqidi yang wafat sekitar tahun 823 Masehi. Ia disponsori oleh Yahya Al-Barmaki, seorang menteri khalifah pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Salah satu karya utamanya adalah Tarikh Al-Kabir. Kitab ini melukiskan tentang peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ia juga menulis buku yang berjudul Al-Maghazi, Fathul Afrika, Fathul Ajam, Fathul Misr, wal Iskandariyah. Kemudian Muhammad bin Sa'ad yang wafat sekitar tahun 845 Masehi adalah murid dan asisten Al-Waqidi. Ibnu Sa'ad ini kemudian melengkapi lebih jauh dari berbagai data dalam kitabnya yang diberi judul Tabaqat Al-Kubra. Ada sebanyak 8 jilid. 2 jilid pertama membentangkan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 6 jilid lainnya memerinci riwayat para sahabat dan tabi'in. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi dengan demikian tradisi penulisan sejarah di kalangan umat Islam mencapai tingkat kedewasaannya pada abad ke-9. Beberapa muharrikh yang mencatat dan menyusun sejarah secara komprehensif adalah Al-Baladuri, At-Tabari, dan Al-Mas'udi. Penulis sejarah lainnya yang terkenal adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Al-Biruni ini menulis sebuah buku yakni Tahqiq Malil Hind, yaitu sebuah buku yang menguraikan tentang sejarah bangsa India. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain sejarah juga ada ilmu geografi. Sebelum abad ke-12 Masehi, istilah geografi belum pernah digunakan dalam literatur Islam. Saat itu hanya disebut bumi.
karena secara umum atau kata yang menerangkan kondisi sebagian wilayah bumi dan berbagai fenomenanya, seperti deskripsi bumi, bentuk bumi, dan jenis-jenis iklim. Baru pada abad ke-12 Masehi, istilah geografia atau geografi diperkenalkan oleh Az-Zuhri, seorang filsuf dari Cordoba. Zuhri ini diperkirakan wafat pada tahun 1137 Masehi, seorang ahli geografi dari Cordoba. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat juga ahli ilmu geografi yang telah menulis buku-buku tentangnya atau tentang geografi, diantaranya adalah Ibnu Qurdabih. Dia adalah seorang ahli geografi berkebangsaan Persia. Ia telah meletakkan dasar-dasar dan penulisan geografi dalam bahasa Arab. Karyanya yang terkenal adalah Al-Masalih wal Mamalik. Buku ini dijadikan rujukan utama para khalifah Abbasiyah. Kemudian juga ada Al-Jahiz, telah menulis buku kitab Al-Hayyawan dan Rosail. Karya Ikhwan As-Sofa merupakan sumber berharga dalam pengembangan ilmu geografi. Juga ada Al-Biruni. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Hind. Karya lainnya adalah Al-Asar, Al-Baqiyah, An Al-Qurun, Al-Khaliyah. Dalam bukunya itu Al-Biruni menggambarkan peta laut dan beberapa gambar peta bumi. Kemudian yang keempat adalah Al-Balazuri. Pada tahun 869 Masehi menulis buku Futuh Al-Buldan, atau artinya penaklukan negeri-negeri. Dan Yaqub bin Abdullah Al-Hamawi pada tahun 1224 Masehi menulis buku Mu'jam Al-Buldan. Buku ini memberi informasi tentang kondisi geografis masing-masing negara, dijelaskan secara lengkap. Tokoh lainnya adalah As-Sirafi yang menulis buku Akbar Asin wal Al-Hind. Jadi artinya apa? Informasi tentang Cina dan India. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini juga dikenal sebagai seorang pengembara. Maka sangat logis Ibnu Battuta memahami ilmu geografi. Karya monumentalnya berjudul Tuhfah Al-Nuzar fi Ghara Al-Amsar wa Ajaib Al-Asfar adalah karya dari Ibnu Battuta di bidang geografi yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah beberapa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sudah saya uraikan beberapa tokoh dan buku-bukunya. Untuk itu saudara bisa mempelajari lebih lanjut buku-buku yang berkaitan dengan masa kejayaan dinasti Abbasiyah, termasuk perkembangan ilmu keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum. Untuk itu kuliah pada kesempatan ini saya akhiri, sekian dulu.
Dan di akhir ini saya sampaikan kepada para mahasiswa yang ingin mengikuti, silahkan segera bergabung dengan melakukan komen di live chat. Sekali lagi saya ulangi, di live chat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan selanjutnya mohon maaf bila mana perkuliahan masih daring dan saya masih memilih menggunakan media YouTube, di mana YouTube ini mudah diakses di mana-mana. Dan saudara bisa memanfaatkan waktu-waktu senggang setelah mengikuti perkuliahan ini. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.